Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Mimbar Ramadan An-Nur TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang saat ini kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam talimpah ruah karibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Mimbar Ramadan An-Nur TV yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri dan sudah ditemani oleh narasumber kita yang insya Allah akan mengangkat satu tema tentang masalah niat. Dinukil dari kitab Hadis Arba'in Nawawi. Siapa beliau? Dan beliau ini sering mengisi di kuliah subuh Ahad pagi se-Jabotabek dan Rabu pagi yang berada di Kecamatan Jagakarsa. Kami sapa saja, beliau adalah Kiai Haji Hasan Fahmi LC. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana? Alhamdulillah sehat. Sudah lama kita nggak ketemu nih ya. Insyaallah. Nih karena wabah virus, jadi silaturahim kita ini bukan berarti putus, tapi kayaknya agak sedikit jauh Kiai. Makanya dengan adanya Mimbar Ramadan An-Nur TV ini kita ingin kembali menghidupkan suasana Ramadan dengan dakwah Islamiyah. Baik Kiai, tema pada kesempatan hari ini adalah masalah niat. Fadhol Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa An-Nur TV yang berbahagia, khusus yang saya hormati Akhina Al-Fadil Ustaz Imam Wahyudi. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah menambah kuat silaturahmi kita. InsyaAllah seluruh pemirsa An-Nur TV juga disehatkan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam waktu yang singkat ini kita akan membahas sedikit tentang hadis yang pertama dalam kitab Al-Arba'in Nawawi yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam Nawawi Ad-Dimishqi radhiyallahu anhu. Di situ dikatakan al-hadits al-awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits al-awwal an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, biografi yang begitu luar biasa, dalam waktu yang singkat mungkin belum sempat kita sampaikan. Dalam pertemuan yang akan datang nanti kita akan membahas tentang biografi daripada para sahabatnya Rasulullah SAW yang bisa kita ambil suri tauladan dan contohnya. Kita masuk dalam langsung pembahasan. Kata Sayyidina Umar, qal sami'tu Rasulullah SAW, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu ditentukan dengan niat. Maka kata ulama, awal hadis ini menyimpan kalimat idhafah, sandaran, sehingga banyak perbedaan para ulama yang mengartikan hadis ini. Di antaranya ada yang mengatakan ay innama sihhatul a'mal, sungguhnya sahnya amal itu ditentukan dengan niat. Ada yang mengatakan ay innama
kamalul a'mal, sesungguhnya sempurnanya amal itu ditentukan dengan niat. Maka dengan perbedaan para ulama dalam syarah hadis ini, semuanya kita ambil. Yang mengatakan sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat, yang dimaksud adalah tidak semua. Karena ada amalan-amalan kita, perbuatan kita yang tidak butuh niat, namun jadi dia, hasil dia, dikatakan ibadah, mendapatkan pahala, meskipun tanpa niat. Sehingga disebutkan yang dimaksud di sini adalah al-aktsari la kulli, kebanyakan amal ibadah kita itu ditentukan sahnya dengan niat. Di antaranya adalah dalam ibadah khususnya. Ya. Ada juga yang dimaksud dengan pengertian yang kedua, sempurnanya amal ibadah itu dengan niat. Dalam satu contoh, amalan-amalan yang mubah, pekerjaan yang mubah, yang sifatnya boleh dilakukan ataupun tidak, makan, minum, tidur. Tetapi ketika diniatkan untuk kebaikan, tidur niat untuk nanti bisa qiyamul lail, sholat tarawih, apalagi sholat tarawih kita butuh dengan kekuatan 20 rakaat, kemudian hampir setiap malam kita niatkan untuk ibadah sholat tarawih, maka itu mendapatkan pahala yang sempurna. Asalnya biasa, begitu diniatkan menjadi mendapatkan pahala atau berpahala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Selanjutnya kata Nabi, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan balasan dari apa yang diniatkannya. Balasan di sini bisa baik dan bisa buruk. Bisa pahala, bisa dosa. Ya. Jadi kata Nabi, setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Sehingga begitu banyak dalam kitab ini juga saya ambil dari syarah yang lain, termasuk diantaranya ya ucapan yang luar biasa dari seorang sufi terkenal, orang kaya juga yang dermawan, yang terkenal dengan Ibnul Mubarak. Ibnul artinya disebut dengan Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan ya, supaya kita ini di dalam melaksanakan sesuatu aktivitas apapun harus mengontrol niat kita. Kata beliau apa? Qala rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Karena faktor niat, kata beliau, berapa banyak amalan, pekerjaan yang kecil kayaknya remeh, kayaknya biasa, tetapi menjadi mulia karena niat. Ya, satu contoh tadi, tidur kayaknya biasa. Di Ramadan, di bulan Ramadan apalagi. Bahkan tidurnya orang puasa disebut naumus shaim ibadah. Makan. Bahkan beliau, para ulama lain mengatakan jangankan makan, kalau makan kan bersuap-suap. Ya. Hatta luqmah katanya. Sesuap aja. Satu suap aja. Satu suap ya, kata orang Betawi, satu caplokan aja. Ya. Itu kudu ada niatnya. Ya. Jadi rubba amalin shaghir, berapa banyak amalan yang kayaknya biasa, secaplok doang, tidur doang, meminum doang, tapi menjadi tu'azzimuhun niyyah, dibesarkan tuh, mulia dia karena sebab niat. Sebaliknya kata beliau, wa rubba amalin kabir, berapa banyak amalan-amalan yang sifatnya besar, ibadah yang besar, ya, tapi menjadi kecil dia. Karena sebab apa? Niat juga. Artinya kecil apa? Hina. Nggak ada artinya. Salat karena ingin dilihat orang. Salat ibadah yang paling luar biasa. As-salatu imaduddin. Tapi ketika niatnya karena dilihat oleh atasan, oleh manusia, ingin dipuji, jadi kecil itu. Bahkan dalam pembahasan hadis yang lain, la thawabalah, nggak ada pahalanya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, Kiai. Itu masalah ibadah sholat ya. Bagaimana kalau ibadah Ramadan ini, Kiai? Ya. Kan ibadah Ramadan ini kan boleh dikatakan ibadah puasa itu kan abstrak ya. Ya. Yang sulit terkena penyakit tadi yang Kiai bilang ingin dipuji. Nah itu kalau
niatnya bukan karena Allah tapi karena orang lain, itu puasanya sah atau gimana? Atau nilai pahalanya seperti apa? Tadi kan kayak bilang tidak memiliki apa-apa. Sholat aja kalau karena Allah udah pasti, tapi kalau karena manusia, nah bagaimana dengan ibadah puasa yang sekarang kita sudah kerjakan 12 jam kita menahan lapar haus, tapi hasilnya cuman capek aja, lapar aja, gitu Kiai. Pertanyaan yang luar biasa buat arahan kita untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya. Sehingga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua pahala amal manusia, pahalanya dia akan terima langsung. Illa shaum, kecuali puasa. Kenapa? Karena memang puasa itu ibadah yang luar biasa. Apa luar biasanya? Dia beda dengan ibadah yang lain. Salat kelihatan kita rukuknya, sujudnya. Haji kelihatan kita pakai ihram, umrah kita dari miqat, ya. Zakat kita keluarin harta kita, berinfak. Tetapi puasa ini dahsyatnya dia tidak nampak perbedaannya. Kita lihat di luar orang, ya, mohon maaf, kadang-kadang kita nggak tahu, mungkin ada yang nggak puasa, tapi nggak kelihatan. Maka yang menentukan itu adalah di sini dia niatnya. Sehingga kata Nabi di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan. Maka dasarnya siapa yang puasa bulan Ramadan iman. Apa makna iman? Yakin. Ya. Mau lihat orang nggak lihat orang, mau berat, mau capek, yakin ya. Wahtisaban. Nah, ihtisab di sini pembahasan kita. Ai ikhlasan, kata Imam Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah. Ihtisab artinya karena Allah, ikhlas karena Allah. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, jaminan pahalanya kata Nabi, maka diampuni bagi orang itu dosa-dosanya yang lalu. Pembahasan hadis ini pun panjang. Yang lalu itu bukan setahun 2 tahun. Dari mulai balik gitu. Berapa tahun? 15 tahun. Ya. Seandainya ada yang kurang, ada dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah dengan sebab kita puasa Ramadan imanan wahtisaban. Tapi permasalahannya tadi itu dia. Makanya puasa ibadah yang tidak nampak secara zahir, tapi dia butuh keikhlasan karena Allah. Ketika puasa itu dijalani dengan ikhlas karena Allah, bukan karena istri, bukan karena keluarga, bukan karena siapa saja, maka selesai puasanya. Selamat dia. Berarti bab niat ini diprioritaskan oleh ulama nomor 1 Kiai ya? Betul. Bahkan kata Imam Syafi'i, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal dan banyak imam-imam yang lainnya mengatakan dari seluruh permasalahan yaduruddin katanya. Permasalahan syariat agama Islam kita, agama kita tidak lari dari yang namanya hadis innamal a'malu binniyat. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ada sepertiga. Imam Syafi'i juga mengatakan, ya. Ada yang mengatakan imam lain dibagi 4 permasalahan agama ini. Ya, diambil dari 4 hadis. Kalau kata Imam Syafi'i tadi, Imam Ahmad ada 3 hadis, semuanya berkisar. Ada juga mengatakan, ada yang mengatakan permasalahan agama ini semuanya berkisar dengan 5 hadis saja. Dari yang 5 hadis, dari yang 4 hadis, dari yang 3 hadis, semuanya tidak menghilangkan. Di situ pasti ada innamal a'malu binniyat. Subhanallah. Nah, baik Kiai. Rasa-rasanya memang kita pengen lama nih untuk mengkaji masalah bab niat ini. Karena niat ini luar biasa. Satu pertanyaan lagi ya nih. Dengan dampak yang ada di luar, amalan seseorang kan tergantung niatnya tadi. Betul. Tergantung niatnya, kemudian namun kita ketahui bahwa bisa jadi seseorang menjalankan sesuatu amalan yang tidak sama yang telah ada di dalam hadis yang tadi Kiai bacakan. Misalnya seorang wanita tidak diperbolehkan memakai minyak wangi. Kemudian secara berlebihan apabila keluar rumah secara berlebihan. Nah, yang bersangkutan punya dalil begini Kiai. Saya memakai minyak wangi tergantung niat saya. Nah, pertanyaannya mungkin saya mewakili pemirsa yang ada di rumah, bagaimana hukum amalan yang demikian ini? Pertanyaan ini sekaligus juga menyambung daripada hadis yang tadi yang kita baca di penutupnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya, beribadahnya
berjihadnya karena Allah dan Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala. Itu maknanya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan siapa yang hijrahnya, beribadahnya karena dunia, maka dia dapetin dunia aja. Aw imra'atin, atau karena wanita. Disebutnya kalau dalam riwayat hadisnya seorang janda. Ya, maka yang dia dapetin ya wanita aja. Maka sesuai dengan apa yang disampaikan dari pertanyaan tadi, secara hukum memakai minyak wangi boleh. Seorang istri dia dianjurkan bersolek, berdandan, tapi khusus untuk suami. Untuk suaminya. Karena untuk menjadi ciri-ciri wanita salihah itu, kata Nabi, idza nadhartaha sarratka. Orang istri salihah itu kalau kau lihat istrimu, maka membuatmu senang. Kira-kira kita senang lihat ini kita gimana? Bajunya rapi, baunya wangi ya, bukan bau terasi ya. Wah, itu dia. Subhanallah. Ya. Jadi tergantung niat. Nah, sekarang tadi pertanyaannya, untuk apa dia keluar memakai minyak wangi berlebihan? Apakah niatnya untuk karena litabarruj, untuk supaya sombong-sombongan, megah-megahan? Kalau niatnya seperti itu, maka dia tidak mendapatkan pahala. Kalau dia niatnya untuk suaminya, maka itu yang mendapatkan pahala. Masya Allah. Berarti memang unsur niat itu hakikatnya ya. Yang penting hakikatnya Kiai dari niat ini. Baik Kiai, rasa-rasanya kita pengen berlama-lama dengan bahasan niat ini yang Kiai sampaikan. Sangat menarik. Mungkin bukan buat kita saja yang ada di tempat, pemirsa yang ada di rumah, terutama yang menyaksikan tayangan Mimbar Ramadan di An-Nur TV ini, mungkin insya Allah selama bulan suci Ramadan kita akan terus mengkaji dan mengaji bersama guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi. Karena keterbatasan waktu, ya secara kesimpulan kita luruskan niat, insya Allah dengan niat yang susah akan menjadi mudah, yang pahit akan terasa manis, yang jauh terasa dekat. Ya, terima kasih banyak Kiai. Mudah-mudahan Kiai dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga besar juga mudah-mudahan sehat dan afiat. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian yang cukup singkat ini dapat bermanfaat buat kita semua. Saya atas nama pembawa acara dan seluruh kerabat kerja An-Nur TV bersama Mimbar Ramadan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.